Luka lama yang kembali terkoyak. Itulah yang menjadi pemicu Ratu Felicia bertindak emosional hingga melukai Andika, kekasih Andin, pada Senin lalu di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat. Ratu Felicia mengaku mempunyai masalah pribadi dengan Andin. Maka saat bertemu dengan Andin yang saat kejadian sedang bersama dengan Andika dan teman-temannya, Feli tak bisa menutupi kekesalannya. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Gospot. Saya Cahaya akan menghantarkan gosip-gosip juga berita-berita pilihan dari kalangan selebritis untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Ratu Felicia akhirnya meminta maaf di depan media atas insiden pemukulan Andika Manoarfa, kekasih Andin. Gara-gara keranjingan nonton bola, jagoan baru Eko Patrio dan Fiona Rosalina diberi nama sesuai dengan nama kapten kesebelasan sepak bola Italia. Bunga Citra Lestari mulai menjajaki dunia layar lebar sebagai tempat berkreativitasnya. Teman Indy Barens yang satu ini mempunyai stamina yang luar biasa. Cici Faramida enggan memberi target kapan dirinya akan menikah. Dan Iis Dahlia seriusi karir di bidang humas. Pemirsa, Ratu Felicia akhirnya kemarin meminta maaf kepada Andin dan Andika perihal tindakan emosionalnya hingga mengakibatkan Andika terluka. Rupanya akar masalah persoalan tersebut adalah masalah pribadi Ratu Felicia terhadap Andin. Masalah itu sudah dipendami Feli sejak masih di bangku sekolah. Dan apakah Andin dan Andika mau menerima permintaan maaf Ratu Felicia? Pemirsa, ikuti saja beritanya yang berikut ini. Luka lama yang kembali terkoyak. Itulah yang menjadi pemicu Ratu Felicia bertindak emosional hingga melukai Andika, kekasih Andin, pada Senin lalu di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat. Ratu Felicia mengaku mempunyai masalah pribadi dengan Andin. Maka saat bertemu dengan Andin yang saat kejadian sedang bersama dengan Andika dan teman-temannya, Feli tak bisa menutupi kekesalannya kepada Andin. Hingga akhirnya emosinya lah yang berbicara. Ratu Felicia sadar tindakannya itu keliru. Maka kemarin Feli menyatakan permintaan maafnya kepada Andin maupun Andika. Saya mau minta maaf sama Andika dan Andin. Saya punya itikat baik karena bagaimanapun juga mereka teman-teman saya. Waktu kejadian itu hanya salah paham aja dan saya hilaf. Saya sama Andin kenal, sama-sama kenal, tapi memang kita tidak berteman, sama-sama kenal saja gitu. Dan ada masalah pribadi antara saya dan Andin yang sebenarnya masalah kecil, masalah sepele yang sebenarnya saya juga nggak perlu ngebahas lagi gitu sama dia. Cuman namanya balik lagi saya manusia, saya hilaf gitu. Saya akhirnya terjadi suatu percekcokan sama Andin. Merasa dianiaya, Selasa lalu Andika telah melaporkan Felicia ke Polres Jakarta Pusat atas dugaan penganiayaan. Proses penyidikan telah berlangsung. Kemarin Andin dan Intan Ayu dimintai keterangan sebagai saksi pelapor. Menurut Andin, saat kejadian situasi memanas saat Feli melontarkan kata-kata kasar yang ditujukan kepadanya. Saya berkata bahwa saya membenarkan bahwa terjadi di Senayan City waktu itu pemukulan dari Mbak Ratu Felicia terhadap pacar saya, Andika. Mungkin wajar sebagai Andika panas, pacarnya digituin dan Andika mengucapkan sesuatu yang tidak mengenakan hati saya sehingga membuat saya meluap dan emosi dan refleks sebagai perempuan bukan sebagai perempuan sih, cuman saya refleksnya ke situ gitu. Masalah pribadi apakah yang hingga kini masih membekas di hati Feli? Ratu Felicia menyimpan luka lamanya dengan Andin kira-kira saat Feli masih remaja. Apakah keduanya pernah rebutan cowok? Biasanya masalah semacam itulah yang kerap terjadi di kalangan remaja putri. Itu masalah saya sama Andin, itu masalah udah lama banget. Masalah 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu yang sebenarnya nggak perlu di blow up lagi. Ya saya aja pertama kali kenal yang namanya Mbak Ratu Felicia gitu ya, udah dari lama banget. Dan masalah yang kecil-kecil dari hidup saya juga nggak mungkin semuanya saya pikirin. Saya udah berusaha nimbun-nimbun itu udah lama dan saya nggak tahu kenapa tiba-tiba
muncul lagi. Kehilafan yang dilakukan Feli tak lepas dari kondisi emosinya yang mudah meledak-ledak. Akibat perbuatannya itu, Feli kini harus berurusan dengan pihak berwajib. Suatu kenyataan yang tak pernah terbayang olehnya maupun keluarganya. Di mata keluarga, Ratu Felicia punya tabiat dan lingkungan pergaulan yang baik. Mereka tak habis pikir mengapa Feli bisa bertindak kekanak-kanakan seperti itu. Ya sharing aja akhirnya. Cuma aku bilang sama Feli kalau udah kayak gini, kedepannya harus ada perubahan loh Fel. Aku bilang gitu, nggak bisa begini-gini terus. Dan dia udah tahu. Dia termasuk orang yang open gitu. Akhirnya open. Dulu mungkin karena waktu nggak pernah ketemu ya nggak open ya kan. Opennya sama adikku yang kecil. Dia tidak pernah ngalamin gitu, pasti kan dia ya sedih ya ada, cuman saya sih cuman kita saudara, cuman paling kita berdoa sama-sama, kita sholat, jangan tinggalin sholat, cuman itu aja pesan. Tapi ya support kita bersama-sama ya, kita berdoa, kita ngikutin dia, semua proses itu berjalan sesuai hukum dan kita juga akan upayakan dengan jalan damai, itu yang paling penting. Ratu Felicia telah mengirimkan permohonan maafnya via SMS kepada Andin dan Andika. Namun proses hukum terus berlanjut kendati mereka nantinya menyepakati solusi damai. Saya sudah minta maaf ke Andika, saya udah SMS, saya sudah nelpon, saya sudah coba telepon tapi terputus. Sempat saya halo Andika, ini Feli, tapi terputus, mungkin dia low bat, baterainya atau apa, saya nggak tahu. Positive thinking lah, ya. Langsung pada hari itu juga. Andika juga udah nelpon ke manajer saya, minta maaf. Saya juga udah SMS Andika, minta maaf. Ya kita udah maaf-maafan lah. Gue kalau telepon gue belum pernah terima, cuman gue memang dapat SMS. Gue nggak bohong, gue dapat SMS. Cuman isinya ya dia dia bilang dia mau ada permintaan maaf ke gue gitu. Cuman SMS gue kan nggak punya nomornya Feli gitu. Jadi kita nggak tahu dari siapa. Harapan saya yang terakhir, Andin dan Andika mau membuka pintu hatinya untuk bisa berdamai sama saya, bisa jadi temenan lah gitu, bisa kompak, CS-an, dan gak akan ada lagi yang kayak gini-gini. Saya orang yang cinta damai dan ya pasti nggak pernah kan sebelumnya denger aku ribut sama orang. Iya, jadi saya emang nggak emosional juga orangnya gitu. Jadi saya rasa kalau emang Mbak Feli tulus dari dalam hatinya emang pengen minta maaf, ya kenapa enggak, pasti aku maafin. Pemirsa, istri Eko Patrio, Fiona Rosalina, hari Rabu lalu melahirkan bayi laki-laki secara normal. Dan alhasil Eko Fiona kini telah dikaruniai 3 orang anak. Bicara soal anak, orang tua zaman sekarang semakin canggih dalam hal memberi nama untuk anak mereka. Kira-kira nama seperti apa ya yang diberikan Eko dan Fiona untuk anak ketiganya ini? Dengan semakin memahami pentingnya ASI untuk kesehatan bayi, kini semakin banyak pula ibu ingin menyusui anak dengan ASI eksklusif. Demikian pula dengan Liza Natalia. Pemirsa, kita simak saja berita para ibu-ibu muda yang tengah bersemangat menangani bayi mereka sendiri. Sejak Rabu dini hari kemarin, keluarga Eko Patrio dan Fiona Rosalina semakin lengkap dengan hadirnya satu lagi anggota keluarga baru. Fiona melahirkan anak ketiganya secara normal. Bayi laki-laki bernama Kanavaro Adrevi Putra Purnomo di Rumah Sakit Mitra Kemayoran, Jakarta Pusat. Para orang tua biasanya sering menemukan kesulitan saat mencari, memilih, dan menentukan nama bagi bayi mereka. Untungnya Eko dan Fiona tidak perlu lagi mengalami hal itu. Pasangan selebriti yang beberapa bulan lalu keranjingan nonton ajang Piala Dunia itu langsung mencomot nama salah satu kapten kesebelasan sepak bola yang memenangkan ajang tersebut. Kita dulu tuh hobi banget nih berdua nih pada saat dia lagi hamil-hamil muda nonton Piala Dunia gitu ya, nonton Piala Dunia terusnya kita sampai dendam. Pokoknya siapa yang ngegolin di final nanti dan yang menang namanya atau kaptennya yang ngegolin atau kaptennya kita ambil namanya. Alhamdulillah waktu itu kapten Itali Cannavaro, Fabian Cannavaro. Jadi kita ambil Cannavaronya gitu ya. Dan ya udah akhirnya namanya Kanavaro Adrevi Putra Purnomo. Cannavaro ada singkatannya. Cowok anaknya Fiona Rosalina. Alah.
Jarak lahir ketiga anak Eko dan Fiona terbilang cukup dekat, yakni hanya 2 tahun. Artinya si sulung Syawal dan sang adik Naila masih termasuk balita. Belum lagi ditambah dengan kehadiran Kanavaro. 3 anak yang masih kecil-kecil ini masih sangat membutuhkan perhatian,